Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Kita akan belajar tentang benda cair, melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda yang sering kita temui. Sebutkan benda lainnya termasuk benda cair. Apa saja ya anak-anak benda yang termasuk benda cair? Ya, ada minyak goreng, ada sirup, ada saus, ada kecap, ada bensin, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas? Tentu saja tidak ya anak-anak. Ketika air dalam gelas tumpah, air itu akan berubah bentuknya menjadi seperti lantai ketika air itu tumpah ke lantai, mendatar seperti lantai. Mengetahui sifat benda cair, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cair. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah air dan minyak goreng, yang kedua ember, yang ketiga gelas, yang keempat kantong plastik, yang kelima langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catat hasil pengamatan dalam tabel. Anak-anak bisa minta bantuan kepada ayah bunda di rumah untuk menyiapkan alat dan bahannya dan membantu anak-anak ketika melakukan percobaan. Yang pertama yaitu masukkan air ke dalam ember. Ketika air dimasukkan ke dalam ember, anak-anak bisa mengamati bentuknya. Apakah bentuknya itu seperti ember atau bentuknya tidak seperti ember. Kemudian air dalam ember tersebut anak-anak pindahkan ke dalam gelas. Apakah bentuk airnya itu masih tetap seperti ember atau berubah seperti gelas? Dan yang terakhir, air dari gelas itu anak-anak masukkan kantong plastik. Apakah airnya itu tetap sama bentuknya seperti gelas tadi atau berubah menjadi seperti kantong plastik? Lakukan hal yang sama pada minyak goreng. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh. Ada 5 benda cair yang Bu Guru ambil sebagai contoh. Yang pertama yaitu minyak goreng, yang kedua air, yang ketiga madu, yang keempat bensin, dan yang terakhir adalah kecap. Kita akan mengamati sifat-sifat benda cair dari kelima benda ini. Yang pertama minyak goreng. Ketika minyak goreng Bu Guru tuang di gelas, lalu tuang dari gelas itu dituang ke botol, bentuknya tetap sesuai wadahnya atau tetap ya? Ternyata bentuk minyak goreng itu sesuai dengan wadahnya. Minyak goreng itu juga dapat digenggam atau disentuh. Yang kedua, air. Ternyata air juga sama, bentuknya mengikuti wadahnya, berubah sesuai wadahnya. Ketika dari botol dituang ke gelas, maka air itu akan berubah bentuknya seperti gelas. Air juga dapat dipegang atau digenggam. Yang ketiga yaitu madu. Ternyata madu juga sama, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Madu juga dapat digenggam. Yang keempat adalah bensin. Bensin juga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Bensin juga dapat digenggam. Dan yang terakhir adalah kecap. Kecap juga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya.
Kecap juga dapat digenggam. Dari hasil pengamatan ini ternyata benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, dan benda cair itu dapat dipegang atau digenggam atau disentuh. Jadi, kesimpulannya benda cair itu memiliki dua sifat. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, dan yang kedua, benda cair itu bisa disentuh atau dipegang. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Jika sudah, mari kita lanjutkan berikutnya. Apa saja manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak bisa tidak menyebutkan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Air itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, bisa untuk menyiram tanaman, bisa juga untuk diminum. Anak-anak, tubuh manusia itu 2/3 bagiannya terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuh lemas. Minumlah air putih sesuai dengan takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 baris dan pantulkan bola kepada teman di seberangmu. Anak-anak bisa melakukannya kegiatan ini bersama keluarganya di rumah. Bisa bersama ayah, bunda, kakak, adik, dan saudara-saudara yang lainnya. Anak-anak bisa membuat barisan seperti ini, baris yang pertama dan baris yang kedua. Anak-anak bisa memantulkan bola dari yang pertama dipantulkan ke baris yang kedua, dari baris yang kedua dipantulkan lagi ke baris yang pertama, begitu seterusnya sampai di ujung. Setelah itu, lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan ialah pemenangnya. Anak-anak bisa bermain permainan memantulkan bola ini bersama teman-teman di rumah. Anak-anak memantulkan bola sambil berjalan. Yang paling cepat sampai pada garis finish itulah pemenangnya. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Pernahkah kalian melaksanakan gotong royong? Perhatikan gambar di samping ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak gembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, apa saja yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Tadi di kampung Siti pekerjaan membersihkan lahannya cepat selesai. Kenapa? Karena yang pertama, pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara gotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Yang kedua, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga adalah kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul.
kita akan menyebutkan contoh-contoh gotong royong yang dapat dilakukan yang pertama itu di lingkungan tempat tinggal. Contoh gotong royongnya adalah memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, dan membersihkan selokan. Jika di rumah, itu bisa membersihkan rumah, merawat tanaman, dan membersihkan alat makan. Ketika di sekolah, contoh gotong royongnya apa? Yang pertama, membersihkan kelas. Membersihkan kelas bisa dilakukan saat piket kelas, membersihkan taman sekolah, dan yang terakhir adalah menyelesaikan tugas kelompok. Nah, itu tadi adalah materi hari ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau kepada Bu Guru. Sekian dari Bu Guru, selamat belajar. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.